Salam sejahtera. Salam jumpa dalam program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Saya Vice Pelupesi Tatontos dari Jemaat GPIB Bahtera Kasih mengajak kekasih-kekasih Kristus untuk membaca Alkitab bersama. Namun sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kami datang kepadamu mau bersyukur atas hari baru yang akan kami jalani dalam aktivitas kami bersamamu. Kami pun bersyukur karena Engkau menghadirkan kami dalam ibadah hari ini. Walaupun ibadah ini diadakan secara virtual. Kami hadir dalam ibadah ini untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan dapat menjadi berkat buat seluruh anggota PKLU. Kami mohon siapkan hati kami supaya kami menjadi pendengar yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat terambil dari Matius pasal 13 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15 yang bunyinya demikian. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat,
namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan hari ini dengan tema menjadi pendengar yang benar. Seringkali orang menganggap negatif dan mencurigai suatu gagasan atau ajaran yang baru. Padahal latar belakang ajaran atau gagasan itu memiliki sejarah yang sama. Karenanya diperlukan cara tersendiri untuk menyampaikan gagasan atau ajaran tersebut. Mendapatkan cara yang tepat untuk menyampaikan gagasan atau ajaran yang baru juga memiliki persoalannya sendiri. Berita tentang kerajaan sorga yang disampaikan oleh Yesus kepada halayak ramai dengan memakai perumpamaan dan cara itu dipertanyakan oleh para muridnya. Yesus menyadari bahwa kemampuan para murid dan khalayak ramai dalam menyerap pengajarannya belum sampai pada pemahaman bahwa pemerintahan Allah mulai mewujud di dalam dan melalui dirinya. Rupanya memahami kerajaan sorga yang diwujudkan oleh dan dari dalam Yesus Kristus merupakan anugerah atau kasih karunia Allah. Pada ayat yang ke-11 kita bisa baca. Jawab Yesus ini memperlihatkan betapa menerima dan menghayati pengajarannya sangat diperlukan. Bisa jadi keterus-terangan pengajaran Yesus tentang kerajaan sorga justru akan menjadi penghambat bagi halayak ramai untuk mendapatkan lebih banyak pengajaran dari Yesus. Sebab para pemuka agama Yahudi dapat marah terhadap Yesus dan para pengikutnya. Sekarang ini banyak orang yang hanya ingin mendengar apa yang ingin dia dengar sesuai dengan kepentingannya, termasuk dalam mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Apabila firman Tuhan yang diberitakan tidak sama dengan keinginan hati dan kepentingan orang tersebut, maka hal itu akan diabaikannya juga jika firman Tuhan yang diberitakan dirasakan sebagai sesuatu yang mengoreksi dan mengena pada dirinya, maka si pendengar itu akan melihat si pemberita sebagai orang yang tidak tepat dalam memberitakannya. Dengan demikian adalah langkah yang tepat untuk mau menyediakan akal dan hati yang terbuka dalam mendengarkan dan menerima sesuatu yang baik dan benar, terlebih firman Tuhan.
Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Allah yang maha baik dan bijaksana, sungguh kami bersyukur atas selesainya ibadah hari ini. Engkau telah berkenan mendampingi kami dan menuntun kami dalam ibadah PKLU. Terima kasih atas petunjuk dan nikmat-Mu melalui firman yang sudah dibaca dan direnungkan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, Mupel GPIB, Dewan PKLU GPIB, curahkan roh dan hikmat-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa bagi pengurus PKLU di berbagai daerah. Tuhan menopang dan memberi kekuatan dalam menjalankan program persekutuan dan pelayanan. Ya Tuhan, tuntun kami semua sebagai anggota PKLU agar hidup kami menjadi berkat bagi anak-anak dan cucu kami, sehingga kasih Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kami. Engkau, kami mohon, tetap menjaga dan memelihara kami supaya kami anggota PKLU tetap sehat. Tuhan Bapa yang ada dalam sorga, Engkau tabib yang agung, kami mohon lawatan-Mu bagi mereka yang sedang terbaring sakit karena COVID-19. Jamahan tangan kasih-Mu mengangkat penderitaan yang dialami. Kami memohon kiranya Tuhan proteksi dan jaga para tenaga kesehatan sehingga mereka tidak tertular COVID-19. Bapa yang baik, berkatilah pemerintah dan bangsa kami. Berkati juga Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, seluruh jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Berilah hikmat, kebijaksanaan, dan roh takut akan Tuhan. Bapa yang ada dalam sorga, kiranya perlindungan-Mu dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa kami. Sempurnakanlah doa kami. Kami mohon Engkau mau mengabulkan permohonan doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih atas persekutuan yang indah, kebersamaan yang penuh dengan kasih. Tuhan memberkati.
food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not worthy, this goes none of you. I don't have much money, but Lord, I have you.